Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kok tidak ada yang jawab ya? Shalom. Puji Tuhan. Ya, ini baru semangat orang-orang yang berkemenangan. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 3. Saya ambil dari versi ya, versi mudah dibaca, udah ada. Gak apa-apa, wis. Dari terjemahan baru nanti saya bantu dengan versi mudah dibaca. Mazmur 40 ayat 3, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saya bacakan dari Mazmur 40 ayat 3 versi mudah dibaca. Tuhan memberikan nyanyian yang baru ke mulutku, nyanyian pujian untuk Allahku. Banyak orang akan melihat yang terjadi padaku dan mereka akan menyembah Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami pertolongannya, mengalami kebaikannya dalam hidup kita, maka dari hati kita itu keluar pujian dan nyanyian yang baru, ya, yang keluar dari hati dan mulut kita. Pujian dan nyanyian, saudara, bukan hanya berupa sebuah lagu, tetapi gaya hidup kita juga adalah sebuah alat yang dipakai Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan itu. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Amin, saudara. Pentingnya hidup kita ini menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, maka hati, mulut kita akan mengeluarkan nyanyian baru. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Hingga pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bawa segala pujian, segala nyanyian dari hati kami yang terbaik buat Engkau. Berkati ibadah pagi hari ini. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau menemukan kami. Engkau menjumpai kami. Dan Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak buat Allah keselamatan kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar,
seperti Engkau Tuhan. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan.
Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Dan hati kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Thank you Jesus. Ya lama shikara lama lama lama. Hiraya lama nashara lama shi. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Dan pagi ini Engkaulah yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Sebab itu kami mau lebih lagi bersukacita. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai buat Engkau. Bernyanyi buat Engkau. Allah atas segala Allah. Raja atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siap bernyanyi buat Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Haleluya. Angkat suara kita buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu bebanmu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki saudara. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Siap menggerakkan kaki dan mengangkat suara, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Dia sanggup, Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir,
bernafas harus memuji Tuhan. Amin. Dan bukan hanya dengan memuji Tuhan, tapi kita juga mau hidup berdampak buat orang lain. Amin, saudara. Sebab kuasanya atas kita dicurahkan dan kuasanya membangkitkan. Amin. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Dengarkan sangkakala berbunyi memanggil kita. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Dengarkanlah sangkakala memanggil kita menjadi alatnya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Jemaat sendiri katakan, kuasanya mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan, haleluya, haleluya. Kuasanya membangkitkan kita untuk kita menjadi saksinya. Amin, saudara. Untuk kita mau dipakai Tuhan menjadi bejana yang sempurna buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu
Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Thank you Jesus. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan katakan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanku. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, rencana yang sempurna seperti-Mu. Dengan lembut katakan, ini aku, bejana, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejanamu, ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Ini penyembahan kami, ini pernyataan kami Tuhan. Kami mau menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, lagu ini bukan hanya keluar dari mulut kami begitu saja Tuhan, tetapi lagu ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami mau jadi bejana
yang dibentuk oleh Tuhan. Engkau menggunakan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, itulah kerinduan-Mu untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Siapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau rindu supaya kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami siang hari ini Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Persis seperti apa yang menjadi mau-Mu sendiri Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kami perkatakan siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak akan pernah terambil dari kami. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Terima kasih tim PW, tim PAW yang luar biasa. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Ya, tentunya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kok tiba-tiba ada orang hitam ini di depan ini siapa ini kan gitu kan. Ya sama ya, ya baik. Jadi karena saya mau disayang itu sebabnya saya mau kenalan gitu kan. Nama saya Joni Lumondo. Ya. Lumondo, Lui Mendong itu lain lagi gitu ya. Itu Manado kalau ini Sangir. Nah, jadi cukup perkenalannya itu saja ya. Karena saya kesini bukan mau ngomong tentang saya. Tapi kita mau ngomong tentang Tuhan, katakan amin. Tapi sebelumnya saya terima kasih banyak sekali untuk Pastor Joe Chris yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Joe Chris tahu betul ya, Chris Joe, Chris Joe ya. Mohon maaf ya, Chris Joe ya. Untuk bisa melayani di tempat ini. Saya tadi mengatakan kepada Pastor Chris, kalau nggak gini saya nggak punya keluarga baru gitu. Ya, setuju ya saudara ya. Jadi saya senang karena saya dapat keluarga baru di daerah Beratang Perintis. Nah, yang seumur hidup saya belum pernah ada di sini saudara ya kan. Hari ini bisa ada di tempat ini. Baik. Nah saudara, nah itu sebabnya setuju dengan saya hari ini kita mau belajar bersama. Amin. Saya percaya saya ya jauh nggak jauh sih Semarang ya, tapi saya anggap jauh lah gitu ya. Jauh dari Semarang, saya tidak sia-sia datang ke sini, tapi saya bisa memberikan berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Baik, ada foto saya ya di sana ya. Wah luar biasa. Iya, aslinya lebih ganteng dari ini ya saudara ya. Baik saudara. Nah, oh ya, nggak apa-apa kalau saya menyebut latar belakang gereja saya, tidak bermaksud apa-apa ya, karena saudara harus tahu saya dari mana gitu ya. Saya dari gereja IFGF, ya kalau ada yang pernah tahu IFGF gitu ya. Ya di sini yang tahu saya itu dia, itu, saudara ya. Lukas itu sudah kenal saya, saudara ya. Ya. Ya baik saudara, sekali lagi saya kan tidak mau cerita tentang saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan saya diberi tema yang menarik ya, pujian dan penyembahan yang berdampak. Saudara, by the way anyway, saya paling suka kalau disuruh ngomong tentang praise and worship. Hati saya di situ saudara. Kenapa saudara?
Saudara tahu, kegiatan Anda di dunia ini sebagai orang percaya, yang sifatnya kekal, tolong sebutkan kepada saya, saudara. Kita nggak apa-apa, saudara, ini khotbah hari ini tuh bebas, saudara. Kita bisa interaktif gitu, saudara. Coba, menginjil kekal enggak, saudara? Enggak. Masa di sorga ada menginjil, Pak? Enggak ada kan? Tapi bukan berarti menginjil nggak penting hari ini, bukan. Tapi poin saya adalah, apa, kegiatan apa kalau saya bilang, ya, atau aktivitas apa yang sifatnya itu kekal? Hanya, saya bilang hanya. Catat baik-baik ya saudara ya. Kalau orang menginjil, supaya orang terima Yesus. Supaya dia bisa menyembah. Jadi goalnya selalu penyembahan. Selalu penyembahan goalnya. Ya. Dan ini aktivitas seperti tadi, ya, itu kita itu kalau orang Semarang bilang itu idep-idep latihan gitu saudara. Idep-idep tahu enggak saudara? Ya seperti saudara ini sedang latihan gitu saudara. Sedang latihan, nanti ini bisa juk, bisa enggak saudara ya. Kalau di sorga nanti, ini kok satu orang ini kok enggak ada ekspresinya ya. Waktu praise and worship, ya, tanya dari gereja mana, gereja Get, waduh, Get, Pak Gembalanya siapa ya? Wah, kena nih Pak Kris kena, iya kan? Ya, kalau beda kalau saudara ekspresinya oke gitu ya, di sana nanti malaikat lihat, ini gereja mana ini nih ya? Oh, gerejanya Get, Pak Kris, Pak Kris sudah mengajari dengan benar gitu. Saudara, ya ini joke dan iya dan tidak gitu saudara ya. Tapi gini saudara, tapi saya mau kasih tahu, itu sebabnya saya suka berbicara tentang praise and worship. Karena itulah hati Tuhan sebetulnya saudara. Saya mau kasih tahu saudara, itulah hati Tuhan. Baik, bisa dibuka ini apa namanya? PowerPoint saya. Nah, pujian yang berdampak. Jangan lihat yang di bawah ininya, jangan, nggak apa-apa tutup saudara ya, nggak apa-apa. Oke, nah, pujian dan penyembahan yang berdampak. Lalu pertanyaannya kan ini selalu saudara, mau tidak mau akan ada pertanyaan, bagaimana supaya pujian dan penyembahan kita menjadi pujian dan penyembahan yang berdampak. Kan begitu saudara, betul? Kalau kita buat judul nih, pujian dan penyembahan yang berdampak. Pertanyaannya selalu bagaimana? Bagaimana supaya berdampak gitu kan, saudara? Nah, ini ketemu dulu nih pertanyaannya, harus ketemu dulu. Lalu Alkitab itu menjawab, kalau cari jawaban, tolong jangan cari di luar, saudara. Jangan juga pakai buku-buku, tapi carilah jawaban dari pertanyaan ini dari Alkitab. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Jangan cari dulu perkataan hamba Tuhan, jangan. Harus tanya kepada firman Tuhan terlebih dahulu. Ya saudara ya, karena kebenaran firman Tuhan itu di atas segalanya saudara. Perkataan hamba Tuhan itu tidak melebihi kebenaran firman Tuhan. Perkataan hamba Tuhan bisa keliru. Ya, bisa keliru. Nah saudara, jadi pertanyaannya itu saudara. Nah itu sebabnya kita harus kembali kepada pengertian yang benar tentang alasan mengapa kita memuji dan menyembah Dia. Kita harus kembali lagi, namanya teorinya itu namanya teori back to basic gitu saudara. Kalau saudara punya apa namanya HP misalnya. Nah, HP itu kan harusnya bisa dipakai untuk komunikasi, setuju saudara? Tiba-tiba nggak bisa dipakai untuk komunikasi. Ya, wah dicari apa? Paling gampang itu factory reset, gitu aja saudara. Paling gampang, ya sebenarnya ada cara lain. Tapi kalaupun susah gitu ya, kemudian kembalikan aja factory reset, artinya kembali ke setelan pabrik. Nah, setelan pabrik kita itu apa? Saya dan saudara itu setelan pabriknya itu apa, saudara? Ya, karena apa?
kalau ada masalah di sini ya, yang kemudian fungsinya tidak sesuai, harus kembali, saudara. Kembali. Ya, kalau gini kan, kalau judulnya pujian penyembahan yang berdampak. Kalau saya ngomong negatifnya, pasti ada pujian penyembahan yang tidak berdampak. Betul ya saudara ya? Iya, makanya kita harus kembali kepada apa? Kepada alasan utama. Nah, ada dua kata penting saudara. Dua kata penting dalam Alkitab yang kita temukan. Yang akan otomatis membuat pujian penyembahan saudara itu pasti berdampak. Bukan saya yang jamin, tapi Alkitab yang jamin, saudara. Karena kalau ininya benar, kalau ininya betul, saudara, maka semuanya akan betul. Semuanya akan betul. Karena inilah setting awal kita. Yang pertama itu namanya purpose, tujuan. Katakan tujuan 3, 2, 1. Oke. Ayatnya Efesus 2 ayat 10, saudara. Mengatakan begini, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, siapa mau, saudara? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ini bicaranya tentang tujuan penciptaan loh, saudara. Ini kan ada kata karena kita ini buatan. Loh, saudara? Ini bicaranya tentang Anda ini diciptakan. Ya. Nah, lalu ada kata untuk. Nah, untuk itu tujuan, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, hari ini orang bingung pekerjaan baik itu apa. Makanya saya katakan kembali ke settingan awal, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 7, saudara. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, tujuannya adalah untuk kemuliaanku. Nah ini saudara, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara, semua nama-nama yang di sini, saudara itu dibentuk, dijadikan oleh Tuhan itu untuk kemuliaannya Tuhan, saudara. Nah, penjelasan tentang kemuliaan Tuhan, apa? Hidup yang memuliakan Tuhan itu apa, saudara? Sebetulnya hidup yang memuliakan Tuhan adalah ini sederhana sekali. Bahwa Anda itu diciptakan untuk menyembah Dia, saudara. Bukankah kalau kita hari ini praise and worship, tujuannya untuk menyembah Dia, saudara? Setuju? Apa ada yang lain tujuannya, saudara? Supaya kelihatan seperti orang Kristen, pastor. Kalau orang Kristen itu biasanya ke gereja, angkat-angkat tangan, pastor, ya kan? Nyanyi. Apakah begitu? Kalau begitu Anda harus dikembalikan ke factory reset tadi, saudara. Kenapa, saudara? Karena Anda diciptakan untuk menyembah. G, Kak? Pakai G? Ya. Maaf, Kak siapa namanya, Pak? Eko, Mas Eko? Kak Eko ya? G. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Perhatikan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, ayat ini, lagu ini diambil dari ayat firman Tuhan. Bahwa kita ada itu untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Saudara mau tahu jalan ceritanya, saudara? Dulu di surga itu ada penyembahan yang dipimpin oleh salah satu malaikat. Saudara tahu siapa malaikatnya? Saya kurang senang istilah Lucifer ya. Karena Lucifer itu bahasanya agak berbeda. Enggak apa-apa, itu betul, Pak.
sebetulnya. Itu bahasanya memang bahasa Latin ya. Nah, yang Alkitab tulis pakai bahasa Ibrani, namanya siapa, saudara? Helel. Helel bin Sakar. Saudara, kalau ada kata Helel, Anda rasa ingat kata apa, saudara? Halel, ya kan? Haleluya, ianya itu Yahweh. Halel, pujilah Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Helel itu diciptakan sebagai pemimpin penyembahan. Kalau Anda, saya nggak punya waktu di sini ya, karena ini waktunya nggak banyak. Kalau Anda baca di Alkitab, saudara, Helel ini bahkan dalam tubuhnya itu ada unsur penyembahan, saudara. Kalau dia jalan itu bunyi gambus. Gambus ya saudara, bukan gembus ya, gambus. Ya, gambus. Gembus ada ya saudara ya, makanan itu ya. Ayam, oh ya. Ini gambus. Gambus itu semacam ini saudara, apa yang rebana ya. Ding 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 ding. Ya, tahu ya saudara ya. Nah, bayangkan Helel itu kalau jalan bunyi jing 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 jing. Karena dalam tubuhnya ada unsur gambus. Ya, dia memang diberikan keistimewaan oleh Tuhan tentang hal musik. Saudara, tentang hal musik. Nah, tapi di suatu waktu dia melihat, wow, enak sekali ya jadi Tuhan ya. Disembah. Lalu dia mengatakan, aku ingin duduk di tahta. Tahu saudara? Mulai kesombongannya muncul saudara. Makanya kan sebetulnya tantangannya WL, pelayan, sombong saudara. Tapi di sini enggak, ini di sini semua rendah hati semua. Itu kalau di gereja-gereja itu yang lain saudara, itu aduh, kadang jadi WL aja sudah rasanya sudah hebat sekali rasanya saudara. Wah, begitu naik, shalom saudara ya kan. Saudara, waktu duduk ngomongnya biasa saudara ya kan. Tapi begitu, jalannya aja lain. Hidungnya agak naik saudara ya kan. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Hahaha. Ketawa saudara dia. Ketawanya pun dibuat-buat saudara. Jangan jadi WL yang begitu ya saudara ya. Ya, Helel itu spiritnya. Ya kan. Dia kepengin, Tuhan marah saudara. Apa yang terjadi? Dilempar dia saudara. Dilempar. Tapi kan Tuhan mau penyembahan tetap berjalan saudara. Dia tidak mau penyembahan berhenti. Itu sebabnya dia ciptakan makhluk yang lain yang serupa. Wah, ini kalau saya ngomong tentang makhluk lain yang serupa. Bahkan Helel pun saya percaya menyaksikan penciptaannya. Loh, siapa nih yang mau diciptakan? Waktu Tuhan membentuk dari tanah. Helel lihat, kok mirip sama Tuhan sendiri diciptakan. Dan itu adalah saya dan saudara. Amin saudara. Adam itu kan manusia saudara. Saudara dan saya manusia. Setuju saudara? Iya. Jadi kata Adam itu bisa tanah, bisa manusia saudara. Artinya gitu ya. Nah, tapi kembali saudara bahwa Anda memang sejak awal diciptakan untuk tujuan penyembahan saudara. Dan ini yang orang Kristen gak tahu. Itu saudara, bahwa Anda diciptakan untuk tujuan penyembahan. Ada satu semacam kata bijak ya saudara ya. Mengatakan begini saudara, perhatikan. Saya akan bacakan terjemahannya saja ya saudara ya. 2 hari terpenting dalam hidup kita adalah, ini quote-nya Mark Twain, ada yang bilang begitu, tapi ada yang bilang bukan. Jadi saya nggak tulis siapa yang ngomong, saudara ya. Tapi saya kutip ini. 2 hari terpenting dalam hidup kita adalah hari ketika Anda dilahirkan. Anda lahir penting nggak, saudara? Penting. Wah, penting. Tapi ada hari yang tidak kalah penting, yaitu hari di mana kita menemukan pertanyaan, kenapa aku dilahirkan, saudara? Pernah tahu enggak Anda dilahirkan untuk apa, saudara? Kok Anda ada di dunia ini, kenapa, saudara? Ya itu Tuhan kurang kerjaan, pastor itu. Makanya saya daripada memenuhi di tempat yang sana itu saya dilempar ke sini, enggak, saudara.
Ayat yang tadi mengatakan Anda diciptakan itu dengan tujuan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu adalah memuliakan Tuhan. Dan aplikasinya simple, yaitu apa? Menyembah, saudara. Katakan menyembah, 3, 2, 1. Saudara, menyembah. Apapun yang kita lakukan tidak akan berdampak apa-apa, saudara. Jika kita belum memiliki pengertian kenapa saya diciptakan. Percaya sama saya, saudara. Karena apa? Kalau orang tidak tahu kenapa dia ada di dunia, itu hidupnya muter-muter seperti orang yang nggak punya kompas, saudara. Saya pernah membaca satu buku yang dulu menjadi bestseller, yang menulis namanya Rick Warren, Purpose Driven Life. Purpose itu akan mendrive kehidupan. Kalau orang nggak ada purpose-nya, hidupnya nggak akan pernah didrive, saudara. Sembarangan hidupnya, saudara. Makanya nggak berdampak hidupnya. Tapi kalau orang tahu purpose-nya, tujuan kenapa engkau ada di dunia, yaitu supaya engkau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Anda nggak perlu repot-repot berusaha untuk berdampak. Kalau hidupmu memuliakan Tuhan, pasti hidupmu akan berdampak, saudara. Penyembahanmu akan berdampak, pasti, saudara. Pasti. Itu, saudara. Jadi harus kembali ke situ, saudara. Saya rindu saudara tahu Anda di sini. Kenapa duduk di sini? Karena memang aku diciptakan untuk menyembah Tuhan. Katakan amin dulu, saudara. Ini namanya mikrofon. Tahu, saudara, orang menciptakan ini tujuannya apa, saudara? Supaya suaranya lebih keras masuk ke speaker, masuk ke mixer, dan Anda bisa mendengar lebih jelas. Ya. Tapi bisakah, saudara, seandainya ini, saudara, ya, seandainya tiba-tiba ada tikus lewat, saudara, ya kan? Lalu dengan refleks saya akan mengusir tikus itu dengan menggunakan mikrofon ini, saudara. Saya lempar. Bisa enggak, saudara? Pertanyaan saya, bisa enggak? Bisa, Pak. Kalau kena tepat bisa mati juga, saudara. Ini karena lumayan berat ini, saudara. Tapi poinnya adalah, apakah itu sesuai dengan tujuannya? Tidak. Nah, banyak orang Kristen hari ini hidupnya seperti mic yang untuk lempar tikus, saudara. Paham enggak, saudara? Paham. Mereka hidupnya enggak menyembah Tuhan, enggak worshiping God. Makanya hari ini kita belajar bersama-sama kembali kepada tujuan Anda diciptakan. Kalau orang Kristen tahu ini, Minggu itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu, saudara. Serius. Minggu itu, aduh kok minggunya lama sekali ya rasanya, saudara. Tapi kan hari ini ada orang Kristen, aduh minggu lagi gitu, saudara. Aduh, ke gereja lagi. Yang pelayanan lagi gitu. Tugas lagi. Karena dia tidak tahu kenapa dia ada diciptakan, saudara. Tapi begitu dia tahu, saudara, berubah semua pola pikirnya. Karena dia sadar, aku ada adalah untuk menyembah Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Sampai sini yang menangkap katakan amin, saudara, sekali lagi. Amin, ya, oke. Nah, kita tidak perlu berusaha untuk berdampak. Nih, saudara, perhatikan ya. Enggak perlu berusaha. Dengan usaha kita mau berdampak gitu, saudara. Malah yang terjadi itu nanti pencitraan. Setuju, saudara? Iya. Enggak usah. Yang perlu kita lakukan adalah hiduplah dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Kalau ada suami yang hidupnya memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, pasti dia akan berdampak buat istri, anak-anaknya semua, saudara. Betul, saudara? Iya. Itu otomatis, saudara, otomatis akan terjadi. Ya, hidupmu itu akan berdampak. Karena sistemnya Tuhan itu akan berjalan dengan sendirinya. Tapi begitu ada masalah nih, nggak berdampak. Oh, ini pasti ada masalah nih. Harus dikembalikan lagi, saudara. Harus dikembalikan.
Haleluya. Perhatikan saudara, sebelum Anda dipanggil untuk melayani, tahukah Anda bahwa Anda diciptakan untuk menjadi penyembah? Artinya apa? Anda dipanggil, panggilan pertama yang mutlak buat saudara itu adalah menjadi penyembahnya Tuhan. Sebelum Anda dipanggil melayani Tuhan, melayani itu sebetulnya bentuk dari penyembahanmu sebetulnya saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, makanya saya itu selalu kalau di tim PW saya nggak mau pakai istilah musisi. Misalnya pemain keyboard gitu. Saya tidak mau pakai itu saudara. Kak Eko tadi ya. Kak Eko ini adalah penyembah yang memainkan keyboard. Berangkatnya harus dari penyembah dulu. Paham gak saudara? Ya, Kak sama Pak, drumnya keren sekali loh Kak tadi. Saya sampai tadi gak bisa diam gini bergerak ya saudara. Luar biasa. Mas Yonatan ini penyembah yang memainkan drum. Beda kalau dia musisi drum. Itu di nightclub banyak musisi saudara. Betul? Tapi mereka bukan penyembah. Bukan. Hari ini Mas Eko penyembah yang memainkan keyboard. Mas Yonatan penyembah yang memainkan drum. Penyembah yang memainkan multimedia. Semua harus berangkatnya dari penyembah. Greeter yang salaman di sana. Greeter itu penyembah yang memberikan salam. Saudara itu sedang melakukan penyembahan loh saudara. Amin. Iya, jadi greeter ini bukan hanya tugas dari gereja kemudian yang penting salaman gitu, enggak. Karena kalau orang berangkatnya dari penyembahan, dia pasti akan melakukannya dengan segenap hatinya saudara. Karena dia sadar, ini penyembahanku buat Tuhan. Orang datang tidak dikasih muka yang kecut saudara. Ya. Orang datang dikasih shalom, senyum, saudara. Senyum. Tadi terima kasih Pak, saya sudah disalam selamat beribadah katanya begitu kan. Wah saya sukacita saudara. Greeter ini bisa jadi masalah loh saudara. Kalau di depan sana orang datang itu dengan masalah yang banyak saudara. Macam-macam. Datang sama greeternya tidak disambut dengan baik. Wah, di sini bisa uring-uringan dia saudara ya kan. Bisa itu saudara. Ya, karena pelayanan kita itu semua. The whole ini semua saudara. Jadi jangan yang paling penting ini di sini. Enggak, semua itu berangkatnya dari penyembah. Katakan amin saudara. Amin. Oke. Yang kedua saudara, ini yang kata ini yang tidak kalah hebatnya namanya relationship. Katakan hubungan saudara. Nah, hubungan. Saudara, ayatnya mengatakan begini, ya, ini hukum yang utama dan terutama ya saudara ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa arti dari ayat ini sebetulnya saudara? Sebetulnya yang ada di hatinya Tuhan itu, yang diinginkan Tuhan itu adalah kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Kata kasihilah itu sebetulnya ya, itu mengindikasikan bahwa kita ini punya relationship dengan Tuhan, ya. Dasarnya itu kasih, mengasihi, itu saudara. Saya mau membuat saudara lebih ini lagi saudara, bahwa betapa Tuhan tuh inginnya relationship. Ya, yaitu apa saudara? Seberapa penting kata relationship ini bagi Tuhan? Seberapa penting sih? Saya mau katakan, sebegitu pentingnya kata relationship ini sehingga Tuhan sendiri itu harus turun ke dunia, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya relationship kita yang sudah rusak, yang tidak ada lagi persekutuan dengan Dia, itu dipulihkan sehingga kita bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, saudara.
Saya mau kasih tahu ini. Kekristenan itu bukan bicara aktivitas agama, saudara. Bukan. Bukan. Kekristenan itu relationship antara aku dengan Yesus. Kok nggak ada amin ya di sini ya? Apa saudara lagi mikir, iya ya benar ya gitu saudara makanya. Iya gitu ya? Oh oke, saudara. Saudara, dia itu mati di kayu salib itu hanya untuk kata relationship, saudara. Kalau saudara punya relationship dengan Tuhan, itu artinya Anda selama-lamanya bersama dengan Tuhan nanti sampai selama-lamanya, saudara. Kehidupan kekal itu kan Anda terima. Nanti punya hubungan terus sama Tuhan, saudara. Jadi justru mungkin ada orang yang hari ini, ya, wah, mengatakan bahwa aku pelayanan ini pastor, aku pelayanan itu, aku pelayanan itu. Sek. Orang Semarang bilang sek gitu ya. Tunggu. Ada enggak orang yang melayani tapi enggak punya relationship sama Tuhan? Ombyoan, Pak, gitu. Ombyoan tahu ya artinya? Banyak banget. Wakeh. Nah, orang Solo bilang bukan akeh, wakih. Wah, saudara. Solo itu lebih nganu lagi, saudara ya. Saudara, ada enggak orang yang di mimbar nih berdiri di panggung ini? Kelihatannya angkat-angkat tangan, saudara. Kelihatannya muji Tuhan. Sebab kau besar. Wah, saudara, itu mic-nya mau dimakan sama dia, saudara ya kan. Tapi tangan yang sama naik ke atas, pulang ke rumah. Tangan yang sama yang menampar pipi istrinya. Ini kisah nyata. Untung di Semarang, bukan di Surabaya. Ada mertua yang datang kepada saya nggak mau hadir di gereja itu, pastor. Kenapa? Kalau yang jadi WL itu menantu saya. Dia ngangkat tangan. Tangan yang sama pulang, ngambelengin istrinya. Lagunya Betaria Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, saudara. Nah, ini Tuhan ampuni saya, ini contoh Tuhan. Karena saya tidak mau nyanyi lagu yang tidak rohani. Saya nggak mau nyanyi lagu rohana, saya tidak mau, saudara. Ya ini nanti di kelas pembekalan nanti ya, saya akan ngomong tentang ini. Ya. Karena hari ini hati-hati dengan lagu, saudara. Ya, kalau Anda menyanyi artinya Anda setuju. Dari mulutmu, enggak pastor, enggak. Loh, kenapa kamu nyanyi? Ya kan? Dewi Yul nyanyi apa, saudara? Mimpikah diriku, ya kan? Melihat dirimu. Melihat diri siapa suaminya ada dengan orang lain. Terjadi enggak, saudara? Terjadi, saudara. Yang tadi juga terjadi, lihatlah tanda merah di pipi. Wah, Mas Eko menikmati lihatnya Mas Eko. Bekas gambar tanganmu. Perhatikan, saudara. Betaria Sonata ngalami KDRT oleh Willy Dosan. Ini bukan berita hoax, saudara, ini terjadi. Kelas kaca, saudara. Ini ada niati dia ini pas saya nonton di televisi, saudara, dia mengatakan mungkin ya kok saya kehidupan keluarga saya kok ngalami banyak hal ini, jangan-jangan karena saya suka menyanyikan lagu-lagu. Bukan jangan-jangan, itu yes, karena kamu nyanyi itu artinya kamu ya setuju gitu, saudara. Ku punya teman sepermainan. Siapa, saudara? Siapa? Maya, sama satunya siapa? Mulan, akhirnya teman tapi mesra dengan Ahmad Dhani, kan, saudara kan? Terjadi enggak? Terjadi. Gitu. Saya mau daftarkan banyak loh, saudara. Serius, saudara, serius banyak. Tapi saya enggak punya waktu, nanti saya ini, saudara ya? Enggak selesai ini, saudara ya. Pernah enggak, saudara, mengamati itu? Pernah enggak?
Makanya saya nggak mau nyanyi lagu itu. Karena saya kalau nyanyi itu artinya, masa bisa dari mulut yang sama keluar pujian kepada Tuhan. Dari mulut yang sama kita keluar sesuatu yang negatif. Haleluya. Amin. Ya, hati-hati loh saudara. Hati-hati. Cinta satu malam, marah sudah. Cinta satu malam. Terjadi juga, udah nggak usah mikir itu saudara ya kan. Kita kembali ke sini saudara. Ya, kita kembali saudara. Kita kembali. Jadi sebegitu pentingnya. Nah, saya ingin katakan, hal yang paling diinginkan Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan. Saudara nggak perlu tanya lagi ini benar apa enggak, karena firman Tuhan yang membuktikan sendiri. Yang Tuhan inginkan di hatinya dia itu cuma satu, saudara, yaitu Anda itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu aja. Udah. Ya. Tuhan gak kepingin perpuluhanmu, enggak. Tuhan gak kepingin yang lain, Tuhan hanya pengen kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu aja. Dan respon alami dari hubungan itu adalah penyembahan. Saya gak yakin orang yang mengatakan, oh saya punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi dia gak pernah menyembah Tuhan. Saya gak yakin saudara. Saya gak yakin orang yang katanya punya hubungan intim di rumah gak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Saya gak yakin. Waktunya lebih banyak dipakai untuk drakor, dracin, drarap. Saudara ya kan? Drarap tahu saudara? Drama Arab, saudara ya kan? Waktu untuk itu malah lebih banyak. Tapi waktu worship gak ada. Katanya punya hubungan intim sama Tuhan. Satu kali saya melakukan coaching, saudara ya, klinik PW, lalu ada salah satu tim leader mengatakan, Pastor, gimana caranya supaya kami itu ya ada kesatuan di dalam tim praise and worship ini waktu melayani dan kemudian waktu corporate worship. Corporate itu waktu bersama-sama ya saudara. Corporate worship ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ada kesatuan. Dulu sebelum saya temukan kebenarannya, saya akan jawab, ya diajak outbound aja gitu. Nanti kan saling kenal, nanti saling menyatu gitu. Lakukan aja kayak gitu-gitulah gitu supaya cair segala macam. Itu nggak penting saudara sebetulnya. Justru yang paling penting apa? Saya katakan, kalau setiap orang dalam tim PAW itu punya hubungan yang intim sama Tuhan. Saudara bayangkan ya, satu obor nih, kalau dia punya hubungan yang intim, saya anggap satu obor. Ketemu dengan obor-obor yang lain yang punya hubungan yang intim juga dengan Tuhan. Datang di gereja, lalu worship bersama-sama. Itu bukan lagi obor. Kebakaran gereja, saudara. Nangkep gak saudara? Iya, gak perlu lagi yang namanya outbound ini segala macam. Enggak. Karena waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu loh saudara, itu basicnya. Personal worship itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting saudara. Nah, tujuan kekristenan itu bukan aktivitas keagamaan, melainkan keintiman dengan Tuhan. Ini saya mau katakan kepada saudara. Saudara ya, tujuan kekristenan. Saudara jangan salah paham tentang ini ya saudara. Saya ingin mengatakan hal yang ekstrim, tapi tolong saya jangan disebut pendeta sesat ya saudara ya. Tolong, gini saudara. Hampir saya berani mengatakan begini. Kekristenan itu bukan agama, bukan. Agama itu kan buatan manusia, saudara. Kekristenan itu adalah ada Tuhan yang datang sebagai juru selamat, lalu menawarkan diri, yuk kamu punya hubungan dengan aku secara pribadi yuk. Itu namanya relationship kan, saudara. Jadi kekristenan itu sebetulnya tentang relationship. Kalau dia agamanya apa, gak tahu saya. Kalau dia punya hubungan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Kristen, saudara. Saudara pernah tahu enggak bahwa ada banyak namanya apa ya? Orang yang masih ke masjid, tapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kan? Itu relationship itu, saudara. Itu, saudara. Ya, saya pelan-pelan loh ngomongnya nih, saudara.
Nanti takut keluar Pak, sorry Pak ya. Nanti saya disu nanti Pak ya. Jadi saudara-saudara, kekristenan bukan tentang ritual keagamaan. Sekalipun apa yang kita lakukan ini penting, liturgi ini penting. Tapi bukan itu. Ya, bahwa Anda melakukan ini pun karena engkau tahu bahwa aku ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gitu saudara. Itu. Engkau melayani, engkau ibadah, engkau melakukan apapun, itu karena engkau punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Saya berharap saudara menangkap kebenaran ini, katakan amin saudara. Nah, hubungan dengan Tuhan, nah ini saudara, kalau mau berdampak ini di sini saudara. Hubungan dengan Tuhan menjadi dasar hubungan kita dengan orang lain. Jika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hubungan kita dengan orang lain juga benar. Kalau ada pelayan Tuhan, dia mengaku punya hubungan dengan Tuhan, tapi dia menyakiti orang lain. Yang perlu dicek mananya saudara. Berarti dia itu tidak punya hubungan benar dengan Tuhan. Tadi yang saya contohkan tadi kan saudara ya. Apa artinya engkau jadi WL, angkat tangan. Tapi sebetulnya engkau gak punya hubungan dengan Tuhan. Kau hanya show off aja. Keren-kerenan aja. WL. Wah aku nih. Di sini istilahnya WL ya? Atau song leader atau worship leader? Worship leader, oke. WL. Apalagi kalau WL-nya kerja gede gitu. Wah, saya ini loh. Saudara, tunggu dulu. Yang Tuhan cari itu adalah orang yang punya hubungan relationship dengan Tuhan dengan benar, saudara. Kalau itu terjadi, percayalah saudara, otomatis kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan benar, kalau engkau suami, engkau pasti benar hubunganmu dengan istrimu, saudara. Ya. Masih sedikit yang amin, ya nggak apa-apa, saudara ya kan. Nanti lama-lama kan banyak gitu, saudara ya kan. Kalau orang tua hubungannya benar dengan Tuhan, dia pasti hubungannya benar dengan anaknya, saudara. Lumayan agak banyak ini, saudara ya kan. Mulai. Saudara, fatherless itu fatherless generation itu generasi tanpa ayah itu bukan nggak punya ayah. Ayahnya ada, tapi dia tidak menjadi ayah. Justru dia menyakiti hati anak-anaknya, saudara. Saya melayani saudara di situ. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau hubunganmu dengan Tuhan benar, hidupmu tuh pasti akan jadi dampak buat banyak orang. Pasti sudah. Ini firman Tuhan yang menjamin, bukan saya, saudara. Kalau saya, saudara boleh nggak percayalah gitu. Alah itu omong apa gitu, saudara mungkin saudara. Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan, kalau hubunganmu benar dengan Tuhan, pasti hubunganmu dengan tetanggamu juga benar. Banyak orang Kristen yang nggak jadi berkat di lingkungannya, saudara. Karena Tuhan tuh maunya relationship. Kalau Anda relationship dengan Tuhan, maka Anda akan mencerminkan karakternya Kristus, karakternya Tuhan dalam hidup kita. Sudah bayangkan, Anda berhubungan dengan orang, ya, Anda tuh lama-lama bisa terbawa tuh saudara. Ya, dengan orang ini, ya. Apalagi kalau bicara suami istri bisa kebawa, Pak. Istri saya suka pempek, tadinya saya nggak suka pempek, Pak. Tapi karena saya bergaul dengan istri saya, akhirnya lama-lama saya mau pempek itu, saudara, ya kan. Istri saya nggak suka telur asin, saudara. Dia nggak mau kalau di meja ada telur asin, tapi bergaul sama saya, di meja ada telur asin. Akhirnya dia mau juga. Yang lebih hebat lagi, saya suka pete, seluruh keluarga nggak suka pete, saudara, ya kan. Tapi begitu ada di meja, hari ini anak saya semua nagih-nagih kalau nggak dapat. Saudara, kalau Anda bergaulnya dengan Kristus, relationshipmu dengan Kristus, maka engkau akan menjadi seperti dia, saudara. Amin, saudara. Dan itu
respons alaminya adalah apa saudara? Worship. Waktu saya worship, I sing praises to your name. Misalnya, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Saudara, kalau saya melakukan itu, saudara, rasanya gak mau berhenti worship, saudara. Gak mau. Karena saya menikmati relationship. Gak heran Daud mengatakan tidak ada tempat yang lebih indah kecuali kalau aku ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di hadirat Tuhan ada damai. Wow, saudara. Relationship Tuhan mau semuanya itu sejak awal Tuhan rancangkan untuk kita, saudara. Dan saudara gak perlu harus repot-repot gimana caranya supaya saya berdampak. Hidupi saja. Dua kata ini, kalau engkau tahu tujuan hidupmu untuk apa, kalau engkau ngerti bahwa isi hatinya Tuhan adalah Tuhan ingin supaya kita berhubungan, punya relationship dengan Tuhan. Hidupi saja, saudara. Kalau semuanya itu berjalan, orang lain tiba-tiba, wow, ini orang ini kok beda ya. Hidupnya ini jadi berkat luar biasa. Ngomongnya lain sekarang. Ya, dulu ngomongnya kebun binatang ada semua di sana. Disalib, wedus, saudara ya, wedus keluar, saudara ya kan. Tuhan, ini hanya contoh dan ampuni mulut saya, saudara ya kan. Contoh, saudara, contoh. Pujian dan penyembahan, ini slide terakhir, saudara. Slide terakhir. Pujian dan penyembahan kita akan berdampak jika kita sadar bahwa kita itu diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dan kita hidup di dalam tujuan itu, saudara. Kita hidupi saja. Dimanapun Anda berada. Worship kan bukan bicara tentang di gereja saja, betul enggak? Iya, dimanapun Anda berada. Di rumah, apalagi saudara. Di komsel sini istilahnya apa Pak? Kalau komsel itu saat kita bisa worship bersama-sama, menyembah Tuhan. Ya, hidupi saja, saudara. Dan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka otomatis pujian penyembahan kita yang kita lakukan itu akan berdampak bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang lain, saudara. Percayalah. Jadi saudara nggak perlu bingung harus gimana ya caranya supaya saya berdampak. Nggak perlu, saudara. Anda lakukan ini saja dulu bagian ini. Dan engkau akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau suami, istrimu tiba-tiba mengatakan, wow, suamiku ini suami yang terbaik di dunia dan akhirat ini ya. Saudara, istri yang hidup seperti ini, suami langsung bingung, saudara. Wow, tadinya dia tuh marah Petrus gitu, saudara. Tadinya dia itu, waduh, cerewetnya. Ini bukan di sini, saudara, di sana, saudara, di sana. Sebetulnya agak bingung juga kenapa ini. Tapi ketika tahu bahwa dia sudah sadar hidupnya, mulutnya tidak dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Serius, saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ada satu pribadi yang Tuhan itu puji karena apa yang dia hidupi. Namanya Daud. Tidak ada orang ditulis dalam Alkitab yang Tuhan itu berkata kepada Daud, dia mengatakan, orang ini ada
hatiku. Kenapa Daud bicaranya praise and worship, saudara? Di kitab Wahyu, ya kan, ada pintu, kalau dibuka nggak bisa ditutup, kalau ditutup nggak bisa dibuka kan, saudara. Daud, saudara. Daud apakah orang baik-baik? Wah, saudara. Berbicara worship ini, saudara, bukan menjadi kita sempurna, bukan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, saudara. Apakah saya sempurna? Tidak, tidak. Tidak ada seorang pun di sini yang sempurna, tidak ada. Tetapi kita ini mau proses, betul Pak? Betul. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Caranya adalah lakukan tujuan hidupmu dan punya hubungan yang baik, intim dengan Tuhan. Tuhan akan katakan, Mas Eko, engkau penyembah yang memainkan keyboard yang dekat di hatiku. Serius saudara, serius, ini yang Tuhan mau. By the way, saya dapat waktu berapa lama nih Pak? Soalnya kalau saya nggak diberhentiin lama sekali Pak, saya bisa nggak pulang. Oke, baik saudara. Tapi pertanyaan saya begini saudara, apakah Anda menangkap hari ini saudara? Menangkap ya? Artinya saudara, tidak ada lagi orang yang beralasan. Ya, hari Minggu adalah waktu yang sangat kita nanti-nantikan untuk kita melakukan namanya corporate worship, menyembah bersama-sama. Dan jadilah obor-obor. Dari rumahmu engkau datang sebagai obor, sehingga ketika di tempat ini, saudara, obongan gerejanya, saudara. Serius, saudara, serius, betul. Dan saya percaya gereja ini nggak akan cukup lagi orangnya, tempatnya. Saya nggak tahu apa duduk di tangga itu nanti, saya nggak tahu ya saudara. Atau saya nggak ngerti caranya saudara. Tapi percayalah, kalau itu terjadi, kan berdampak saudara. Berdampak. Itu akan banyak orang akan datang. Karena melihat hidup kita ini berbeda ternyata saudara. Dan itu yang saya doakan untuk gereja Gate di tempat ini. Terakhir dari yang saya ingin katakan saudara. Saya senang saudara menunggu saya, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Jangan Tuhan yang menunggu saudara. Tapi engkau yang, Tuhan ayo ngomong apa Tuhan, ngomong apa. Jadi tadi itu hanya trik saya, saudara. Banyak orang tertipu memang saudara. Tapi itu cara saya untuk menyampaikan ilustrasi bahwa itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Oh Tuhan, ngomong apa Tuhan? Untuk keluargaku Tuhan. Untuk pekerjaanku. Untuk gerejaku Tuhan. Ngomong Tuhan, ayo. Itu caranya gimana? Relationship dengan Tuhan. Amin saudara. Oke. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ya benar. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mata
wajah-Mu, ku tergagum bila ku lihat hidupku, karya tangan-Mu Tuhan, dan karya tangan-Mu. tersanjung, haleluya, Ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, Dan ku ingin, dan ku ini pernyataan kami Tuhan, mengenalmu mengenal-Mu Tuhan lebih dari siapapun, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, hanya untuk menjadi penyembah. karena semua yang baik, semua yang baik Dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. itulah Yes. karya-Mu. Amin. Kau beri kesempatan yang Karena baru, yes, amin. Semua yang baik dalam hidupku, amin. itulah karya-Mu. Kau kesempatan yang baik, Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. oh. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua tutup mata dan tundukkan kepala. Saudara, dengarkan pernyataan saya, saudara. Tuhan tidak bertanya pelayanan apa yang kau lakukan di gereja ini. Tuhan tidak bertanya jabatan apa yang engkau miliki di gereja ini. Tuhan juga tidak bertanya berapa lama engkau jadi orang Kristen. Tuhan juga tidak bertanya berapa besar engkau memberikan persembahan bagi gereja ini. Tuhan tidak bertanya itu semua, saudara. Tapi yang Tuhan tanyakan hari ini dalam hidup saya dan saudara, sudahkah engkau hidup sesuai dengan tujuan Tuhan? Engkau diciptakan oleh Tuhan. Apakah engkau punya hubungan intim dengan Tuhan? Apakah artinya semua itu yang saya sebutkan tadi? Kalau engkau tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semua itu tidak ada artinya, saudara. Tidak ada. Tapi hari ini, siang ini, biarlah engkau menangkap kebenarannya. Engkau harus berpikir terbalik. Bahwa dasar dari pelayananmu, dasar dari persembahanmu, dasar engkau mau melayani dalam jabatan gereja apapun adalah karena engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sebagai siapapun kami di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan, itu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Untuk setiap kami ya Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Memuliakan-Mu, hidup memuliakan-Mu. Hidup dalam penyembahan yang kami lakukan
di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan jemaat, katakan dan mari kita berdiri bersama-sama. Berdiri sama-sama. Amin. Semua ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam ya Tuhan. Tiada pasti yang lebih. Amin, amin, amin. Untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada pasti yang melebihi. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk jadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes God. Yes, berikan sorak-sorak. Berikan penyembahan kita yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Menerima semuanya. Yes God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami hanya satu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu caranya menyenangkan hati-Mu adalah ketika kami hidup di dalam tujuan. Dan kami punya relationship dengan Engkau ya Tuhan. Itulah yang paling menyenangkan hati-Mu. Berkatalah kepada kami seperti Engkau berkata kepada Daud ya Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang dekat di hati-Mu ya Tuhan. Ini yang kami perkatakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Mulai detik ini. Cara kami menyembah. Cara kami memuji Tuhan. Akan berbeda dari yang sebelumnya ya Tuhan. Karena kami tahu. Kami punya pengertian yang benar ya Tuhan. Semangat kami untuk beribadah berbeda ya Tuhan. Semangat kami untuk melayani berbeda ya Tuhan. Dan itulah dampak kami percaya Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. Kami perkatakan sekali lagi, ketika di tempat ini mengalami kehidupan yang betul-betul berdampak, kami yakin Tuhan, tempat ini tidak akan lagi cukup ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bekerja melalui setiap kami. Hamba-Mu berkatakan itulah yang terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami menjadi pujian yang benar-benar Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, berdampak bagi orang lain. Itu yang kami perkatakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami hanya bisa berkata, Bagi-Mu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang layak menerima pujian ya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak menerima penyembahan kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu. Sekali lagi menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Banyak berkat, amin, yang kita terima pagi hari ini. Saudara, ini sebetulnya kerinduan hati saya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, kepingin jemaat itu mendengarkan khotbah tentang pujian penyembahan. Saya juga sudah ngomong sama suami. Tapi karena ada hal lain yang mendesak, sehingga tema-tema itu belum bisa masuk.
Dan puji Tuhan, Tuhan kirim hambanya Pastor Joni untuk menyampaikan hal itu buat saudara. Amin saudara, mulai terbuka ya saudara ya, bahwa pujian penyembahan itu penting buat kita untuk kita bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti ayat yang tadi, banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena ada nyanyian baru yang keluar dari mulut kita. Haleluya, puji Tuhan saudara. Wow, luar biasa. Terima kasih Pastor Joni Lumondo, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan dan juga akan menyaksikan warta gereja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bersyukur juga untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri buat kami dalam hari-hari kami, dan pagi hari ini kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Kami mau berikan dengan sukacita, kami mau berikan dengan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Persembahan nanti bisa dimasukkan pada waktu pulang di kotak persembahan. Silakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Sing it! Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, agungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Anybody knows? Come on, Joe! One more time we say, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kebesaran-Mu ya Bapa, perintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, agungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Ya saudara, puji Tuhan. Nanti setelah ibadah jam 12 akan diadakan worship coaching clinic yang akan dilayani oleh Pastor Joni Lumondo dan dihadiri oleh gereja-gereja sahabat yang mereka juga membutuhkan kebenaran tentang pujian dan penyembahan. Mari terus kita dukung dalam doa. Amin saudara. Hari Rabu kita bertemu lagi dalam Pray and Worship Night. Wah, saya berharap di Pray and Worship Night ini saudara yang rindu punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara di sini bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Ya. Pray, berdoa and worship, menyembah Tuhan. Malam berdoa dan menyembah Tuhan. Saudara jangan mikir, waduh sembahyang gak kuat aku malam terus ngantuk. Tidak usah mikir gitu saudara. Datang dulu, nikmati dulu. Nanti saudara pasti ketagihan untuk datang lagi. Haleluya. Jam 7 malam. Kemudian hari Kamis Komsel, hari Sabtu jam 5 ada Kids Ministry, hari Sabtu jam 7 ada Women Fellowship, hari Sabtu jam 7 juga ada Men of Elim, Men Fellowship. Ya, jadi nggak tahu nanti pembagian tempatnya bagaimana ini. Satu gereja dipakai dua pertemuan antara wanita dan pria gitu ya. Oke. Lalu hari Minggu ada ibadah raya, kita kembali bertemu dalam ibadah raya. Hari Minggu siangnya tanggal 26
Jam 12 diadakan Youth Fellowship di GET Kemenangan Iman, acaranya talk show. Wah, seru saudara ya. Mari ajak anak-anak kita yang remaja, yang youth untuk hadir dalam acara ini. Persembahan tanggal 12 Juli 2026 sebesar Rp141.000. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Persepuluhan juga saudara bisa berikan lewat kris dengan diberi keterangan persepuluhan bulan apa. Itu ya saudara ya. Sudah nyoba krisnya? Sudah nyoba krisnya belum? Di situ loh saudara. Ya HP-nya, oh saya percaya HP-nya saudara lebih canggih dari HP saya. Cuma isinya ada ndak gitu. Dompet dananya itu ada ndak ya. Ya isi saudara, supaya saudara bisa memberi persembahan lewat kris. Kalau saudara kehabisan amplop di situ, wes pakai kris aja. Ya, amin saudara. Memberi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri pada kita naikkan pujian. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari kita mau katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan dengan iman, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Kerajaan-Mu, Engkau memerintah atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan iman seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sore-sore bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Inilah yang menjadi fokus, tujuan utama dari setiap ibadah, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa tujuan-Mu yang utama, kami diciptakan, umat yang Kau bentuk dan Kau jadikan, kami diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu bercahaya menerangi setiap hidup kami Tuhan. Kami hidup di dalam tujuan yang Tuhan mau, dan kami memiliki relasi hubungan yang semakin dekat hari-hari dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Johnny Lumondo. Bapak, kami percaya terus pakai hamba-Mu dalam pengurapan, dalam hikmat penyertaan Tuhan, dalam pelayanannya dimanapun dia melayani, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, sehingga Tuhan dengan kekuatannya
dan penyertaan Tuhan, hamba-Mu melayani dengan luar biasa, jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, kami sungguh diberkati. Jemaat Tuhan diberkati secara rohani oleh kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kalau kami pulang, kami percaya kami tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi kami membawa berkat-berkat rohani yang akan menguatkan, meneguhkan hidup kami untuk melewati hari-hari di depan kami. Kami teringat pagi ini berdoa bersati bersama untuk saudari kami Anita yang ada di Kuwait. Tuhan, kalau kami mendengar hari-hari ini Kuwait sedang diserang oleh Iran dan sudah banyak terjadi ledakan di sana sini. Mohon perlindungan Tuhan buat saudari Anita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah beserta dia, Allah Immanuel, menyertai dia bersama suami dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, demikian juga setiap kami yang hadir. Kami percaya dengan segala pergumulan kami masing-masing, Tuhan sudah berikan kemenangan demi kemenangan. Karena kami hidup berjalan bersama Tuhan, kami tidak takut menghadapi apapun di depan kami, asal Tuhan beserta kami. Apa saja yang kami perbuat pasti berhasil. Biarlah Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di bidang mereka masing-masing. Pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia memberikan hidupnya, waktunya, pikiran, tenaganya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Demikian juga jemaat seluruh persembahan, persepuluhan atau korban syukur lainnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan Tuhan segenap hidup kami kepadamu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu worship coaching clinic. Kami akan memberkati gereja-gereja sahabat yang akan bergabung bersama kami. Tuhan, kami serahkan pelayanan ini khususnya buat hamba-Mu Pastor Johnny Lumondo yang akan menjadi saluran berkat. Dan seluruh pelayan Tuhan, panitia mempersiapkan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat hatimu, angkat tanganmu, arahkan pandanganmu ke Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan bersama Allah Roh Kudus meneguhkan, menguatkan hatimu mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Allah yang kudus tak bercacat. Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu.